Jangan tanya apapun kepada saya tentang apapun yang terjadi sampai aku jelaskan sendiri kepada kamu. Siap gak? Kata Musa siap. Fantalaqah, akhirnya jalan. Sampai ketika mereka wakil Sakinah naik kapal sampai ke seberang, kapalnya dibolongin sama Nabi Khidir. Musa gak sabar, penasaran dan agak protes. Akhirnya nanya, kenapa kau membolongi kapal itu? Laqad ji'ta syai'an nukra, kamu sudah melakukan sesuatu yang syai'an nukra, sesuatu yang salah. Nabi Khidir tetap tidak menjawab, cuma mengatakan, alam aqul innaka lan tastati' ma'iya sabra. Bukankah aku udah bilang kamu gak akan sabar? Akhirnya Nabi Musa sadar, la tu'akhidni, jangan marah sama saya lupa. Ya udah jalan lagi. Ketemu anak kecil, dibunuh sama Nabi Khidir. Hah? Kenapa kamu membunuh anak yang gak ada salah? Laqad ji'ta syai'an nukra, kamu udah melakukan kesalahan yang sangat jahat. Alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra. Dan bilang kamu gak akan sabar. Iya salah. Saya nggak akan nanya lagi, ini yang terakhir. Kalau saya tanya sekali lagi, kamu tinggalkan saya. Jalan lagi nih. Masuk ke sebuah kampung, orang-orangnya pelit. Minta bermalam, nggak ada yang buka yang minuman. Ada satu rumah yang sudah hampir roboh, udah rusak. Mereka bermalam di situ. Pagi yang sama Nabi Khidir malah dibangun rumah itu. Nabi Musa protes, kan ini kampung jahat orangnya, pelit-pelit. Ngapain sih kamu bantu mereka dengan bangun rumah rusak? Kata Nabi Khidir, ada fir'aun baini wa baini. Udahlah, ini waktunya kita berpisah. Saudara juga lantas pasti lagi akan aku jelasin apa yang kamu nggak sabar untuk mendengar penjelasannya. Itu namanya hikmah. Apa yang pertama? Ternyata alasan Nabi Khidir membolongi kapal nelayan yang ngasih mereka tumpangan gratis justru untuk menyelamatkan mereka dari para pemberontak. Jadi ada kayak raja Viking gitu. Kan dulu kan banyak kerajaannya perompak kan. Kerajaannya itu bukan kerajaan perampok. Kayak Viking itu kan juga kerajaan mereka kan keliling dunia untuk merampok negeri-negeri yang lemah. Penjara, yang menodai perempuannya, memperbudak perempuannya dan anak-anak laki-lakinya, membunuh laki-laki dewasanya, mengambil hartanya. Viking. Kalau kapal ini setelah mengantar kita lanjut melaut, ada pasukan kerajaan yang ingin menangkap kapal-kapal di tengah laut. Jadi aku lubangin sehingga mereka hari itu gak bisa melaut, harus benerin kapal yang lubang dulu. Itu namanya hikmah secara personal. Baru ketahuan setelahnya gak dinolong. Anak kecil, kalau anak kecil itu nanti setelah dia dewasa, dia itu akan menyakiti orang tuanya, akan durhaka, bahkan dia akan memaksakan orang tuanya untuk berbuat dosa. Maka aku berharap Allah mengganti untuk orang tua itu anak yang lebih baik dari ini. Kedua, tapi ini nggak boleh kita yang lakuin, hanya Nabi Khidir. Dan sampai ada yang, ini nggak benar. Menurut terawangan saya sebagai orang yang punya didikan seperti Nabi Khidir, punya ilmu laduni. Nggak boleh, ini hanya berlaku untuk Nabi Khidir. Jadi jangan ngambil POV yang aneh-aneh. Dia ambil pelajaran aja, bukan meniru, karena nggak bisa ditiru. Yang ketiga, ada rumah yang sudah roboh, kok dibangun sama Nabi Khidir? Padahal kampung itu pelit. Harusnya tinggalin aja. Ternyata rumah itu milik anak yatim. Karena yatimnya di panti asuhan. Karena sejak orang tuanya meninggal, mereka masih kecil dirawat di panti asuhan. Di bawah rumah itu ada harta warisan orang tuanya. Dan anak itu sudah remaja sekarang, sebentar lagi mereka datang. Sehingga aku membangun rumah ini untuk dua anak yatim, bukan untuk penduduk negeri yang pelit. Inilah ta'wil malam tasti alaihi sabra. Inilah penjelasan terhadap apa yang kamu gak sabar mendengarnya. Itu namanya hikmah personal, ilmu laduni. Jadi kalau kalian pengen